Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih rekan-rekan semua sudah hadir di kegiatan perkuliahan di sore hari ini. Jadi perkuliahan sore hari ini kita ke pertemuan kelima ya, kelima mata kuliah digital marketing untuk prodi digital Unimed. Oke, saya coba izin share dulu. Materinya sudah terlihat? Sudah, Kak. Sudah, oke. Baik. Oke, hari ini nggak kerasa udah pertemuan ke-5, jadi ada 3 pertemuan tersisa di minggu berikutnya untuk mata kuliah digital marketing yang akan saya ampuh. Jadi teman-teman nanti akan dilanjutkan oleh dosen berikutnya ya. Jadi untuk di pertemuan ke-5 ini di tanggal 24 September 2024, saya akan membahas untuk materi. Namun sebelum masuk ke materi, saya coba ingin sharing terkait tugas di minggu lalu. Mungkin rekan-rekan melihat tugas ini sepele ya, namun menurut saya ini sangat penting karena tugas membuat CV dan surat lamaran pekerjaan ini yang mungkin teman-teman nggak dapatkan di kegiatan perkuliahan bersama dosen lain. Jadi saya beberapa kali menjadi pembicara untuk menjadi ini ya trainer untuk membuat CV dan surat lamaran pekerjaan. Jadi saya sering kali pada saat saya menjadi eh, mencari karyawan baru, mereka masih menggunakan yang pertama kesalahannya itu adalah membuat surat lamaran pekerjaan ditulis tangan yang sudah tertinggal menurut saya. Saat ini sudah menggunakan digital, komputer ya. Ngapain lagi kita menggunakan tulis tangan. Kemudian yang kedua, CV dan surat lamaran pekerjaannya biasa dan standar sekali. Sehingga ini menjadi penting buat saya untuk di kelas ini. Saya pengen anggota kelas digital marketing ini juga bisa mengerti bagaimana membuat CV dan surat lamaran pekerjaan yang baik dan menarik ya, karena teman-teman itu seleksinya bukan hanya 1-2 orang, tapi bisa ratusan atau ribuan orang. Jadi untuk satu posisi, misalnya Officer Development Program, itu dibutuhkan 3 orang lulusan baru, fresh graduate. Nah, yang mungkin akan memasuki atau mengikuti seleksi ini ada 3.000 orang atau 5.000 orang. Nah, agar teman-teman terlihat dibandingkan yang lain, yang dilakukan adalah teman-teman yang pertama lulusan dengan IPK yang bagus misalnya, kemudian pengalaman mengikuti kegiatan magang atau internship atau kampus Merdeka, MSIB misalnya. Kemudian teman-teman memiliki skills, misalnya kemampuan bahasa, kemampuan desain, ya, kemampuan bahasa asing dan lain sebagainya yang mungkin teman-teman bisa masukkan sehingga bisa menarik si recruiter atau HRD atau tim SDM untuk bisa memanggil dan menseleksi teman-teman untuk bisa masuk ke tahap berikutnya seperti psikotes, wawancara dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah buat orang tertarik dulu agar teman-teman bisa lolos sortir. Jangan dari 3.000 orang misalnya yang dipanggil misalnya 100 orang. Jadi bayangkan kayak kemarin saya di 2-3 minggu yang lalu saya membutuhkan 1 orang posisi customer service yang melamar ada ratusan orang, ya saya yang saya panggil cuman sekitar 12 atau 15 orang yang menurut saya menarik. Jadi kita harus bersaing sama yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak membuat CV yang menarik, surat lama yang menarik, surat lamarannya akan disingkirkan gitu ya. Jadi teman-teman, loh kenapa ya CV atau surat lamaran saya nggak dipanggil-panggil gitu? Apa yang salah? Nah, ini yang mungkin saya akan sharing di hari ini ya. Oke, selanjutnya kalau kemarin teman-teman saya minta untuk membuat lamaran posisi Officer Development Program Bank Mandiri ya, seperti ini. Kemudian ini adalah contoh surat lamaran yang saya coba ambil dari teman-teman, ada Serina BR Sembiring.
kemudian ada Zarka Ananda Rahman, ada juga Wahyu Simanung Khalid. Jadi kalau saya boleh komentar, ini adalah surat lamaran pekerjaan yang standar, artinya surat lamarannya masih ini ya masih standar banget gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan ke teman-teman, teman-teman bisa merubah surat lamaran pekerjaannya itu lebih menarik lagi. Kalau ini kan cuma hitam putih ya, cuman hitam putih. Kemudian ini yang memang paling sering dan banyak digunakan oleh orang-orang dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Nah, yang pengen saya berikan ke teman-teman adalah pada saat membuat surat lamaran pekerjaan, teman-teman bisa membuat yang lebih berwarna gitu ya. Ini contohnya nih. Ada Charlie, kemudian ada Muhammad Lutfi Faisal. Pula anjing. Di mute ya, tadi siapa yang ini baru join. Jadi untuk membuat surat lamaran pekerjaan itu nggak harus menonton putih aja ya, putih aja seperti yang tadi teman-teman buat gitu ya. Tapi bisa lebih menarik lagi, bisa dicantumkan seperti ini ya. Bisa ada LinkedIn, misalnya ada Instagramnya ya. Somehow saya sebagai seorang recruiter juga saya melihat profil orang itu dari Instagramnya juga gitu ya. Jadi teman-teman juga mulai sekarang Instagramnya juga jangan kosong aja profilnya, foto-fotonya bisa diisi dengan postingan yang menarik misalnya ya yang teman-teman mengikuti misalnya teman-teman suka fotografi teman-teman bisa posting teman-teman suka video misalnya teman-teman bisa posting hasil videonya atau teman-teman suka traveling suka kegiatan-kegiatan kampus teman-teman posting yang positif yang bermanfaat sehingga teman-teman bisa melihat memperlihatkan bahwa teman-teman itu memang orang yang positive person gitu ya. Jadi teman-teman bisa membuat pencitraan dalam artian positif gitu ya. Memposting foto-foto yang bagus, dimulai dari sekarang. Jangan kosong aja postingan Instagramnya gitu ya. Kemudian juga membuat profile LinkedIn dan lain sebagainya. Jadi lebih cantik gitu, lebih berwarna gitu ya. Tapi kalau misalnya ini kan teman-teman lihat ya, foto ya, surat lamarannya putih aja ya, putih ya. Nah, kalau saya sebagai recruiter, saya akan lebih senang yang menarik gitu ya, yang lebih berwarna gitu. Jadi teman-teman bisa buat berwarna mau bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris terserah. Nih kalau kelas ini si Charlie sama Lutfi karena saya ngajar di kelas internasional, jadi mereka menggunakan bahasa Inggris waktu itu. Nah, kalau teman-teman menggunakan bahasa Indonesia boleh silakan. Yang pasti teman-teman buat yang semenarik mungkin, jangan polos-polos aja gitu ya. Itu tipsnya ya diingat nanti setelah lulus, setelah mungkin di 2 tahun lagi atau 1,5 tahun lagi mau lulus, oh dulu saya pernah diajar Pak Bambang mau buat surat lamaran pekerjaan, jangan polos-polos aja, lebih menarik lagi gitu ya. Nah, ini untuk kurikulum vitae yang berikutnya. Jadi CV-nya bagus-bagus, tapi saya pengen juga komentar bahwa nih kalau misalnya kayak Zarka, misalnya ini ya, dia memiliki kemampuan analisa data, Python, SQL, Tableau, kemudian bisa menggunakan dan memiliki sertifikasi CEO ya, Google Analytics, kemudian menggunakan Office, kemudian pengalaman misalnya pengalaman organisasi misalnya ya sertifikasi gitu ada juga hobi ini sangat menarik nih bagus gitu ya. Tinggal fotonya mungkin lebih menarik lagi foto di foto studio misalnya lebih cerah lebih bagus dengan menggunakan blazer gitu ya menggunakan grooming apa menggunakan lipstick dandan gitu ya. Jadi lebih lebih cantik lagi dan terlihat menarik. Kadang kita terlihat sepele ya untuk foto studio, profil gitu ya. Tapi itu kenyataannya pada saat kita sebagai recruiter akan tertarik melihat yang rapi gitu ya, yang bagus. Cowoknya misalnya pakai dasi atau pakai jas gitu ya, yang ceweknya pakai blazer, dandan gitu. Ya, nah itu sangat akan menarik recruiter selain teman-teman menampilkan kemampuan ya, kontak, media sosial gitu ya. Nah, kemudian juga Wahyu Hotmaini Simanung Khalid gitu ya.
Nah, ini bisa ditampilkan misalnya media sosialnya, misalnya kemudian kemampuan-kemampuan lain, nih, pengalaman organisasinya juga udah cukup bagus, pendidikan, IPK-nya mau ditampilkan silakan, kemudian pengalaman magang. Mohon maaf lagi batuk. Nah, untuk pengalaman magangnya yang relevan gitu ya, pengalaman magang selama 6 bulan, misalnya di Telkom gitu ya. Saya berada di apa? Di divisi A, mengurusin kegiatan itu akan lebih tereksplor dan menarik seperti itu. Yang sebelah kanan juga Rahel Rosalin ya. Ini juga lengkap, ada LinkedIn-nya, alamatnya, email, nomor handphone, ya, pendidikan, ya, kemampuan, profil, ya. Ini juga dibuat semenarik mungkin sehingga orang itu akan menarik untuk membaca. Terus juga jangan membuat profilnya terlampau panjang gitu ya. Lebih baik poin per poin ya, misalnya seperti yang di Wahyu Hotman Simanungkalit bagian pengalaman organisasi, ada himpunan mahasiswa bisnis digital tahun 2022, volunteer sekolah rakyat Indonesia ya. Jadi poin per poin, jangan membuat terlampau panjang juga profilnya sehingga kepanjangan dan satu CV-nya tertutupi gitu sama profil doang gitu ya. Jadi dibuat yang lengkap poin per poin jadi lebih rapih lagi ya sama fotonya juga yang rapih. Ini pelajaran overall teman-teman sudah belajar bagaimana membuat CV yang bagus sehingga ini bisa bermanfaat buat teman-teman nanti setelah lulus gitu ya. Ini contoh yang bagus juga dari kelas lain di foto profilnya harus menarik gitu ya, kemudian cerah, kemudian misalnya yang cowok pakai kemeja atau pakai dasi atau pakai jas lebih baik lagi. Ini misalnya yang tengah ya Muhammad Lutfi Faisal dia poin per poin ya terlihat ya, kemudian kayak Najwa gitu ya juga sama skillsnya apa yang bisa ditampilkan ya. Kemudian kayak yang si apa si yang pertama ini juga kelihatan. Jadi teman-teman harus membuat CV yang semenarik mungkin warnanya, kemudian dicetak sebisa mungkin warna printer warna sehingga kertasnya pun juga berwarna gitu ya. Jadi lebih menarik lagi. Jadi ini saran saya, jangan buat asal-asalan aja karena berkas CV ini adalah salah satu sortiran awal untuk teman-teman masuk ke lolos ke tahap selanjutnya. Kadang mungkin CV kita sebenarnya bagus ya. Misalnya apa lulusan kita bagus, IPK-nya, kampus kita bagus. Tapi pada saat kita membuat desainnya atau membuat surat lamarannya nggak menarik sama sekali, ya ini akan membuat si rekruter juga nggak tertarik untuk mengambil kita untuk seleksi tes selanjutnya. Jadi minta tolong buat teman-teman semua, please CV-nya diperbaiki lagi ke depannya. Teman-teman sudah tahu tips-tipsnya. Oh, ternyata harus buat CV yang menarik, berwarna, tersusun rapi, yang menceritakan profilnya teman-teman gitu ya. Jadi ada untuk membuat surat lamaran, teman-teman bisa eh, menambahkan headingnya ke siapa, kemudian ya seperti yang teman-teman udah buat, saya pikir openingnya, second paragraph, isi paragrafnya, closing paragraph, formal closing ya. Kemudian teman-teman bisa nambahkan personal information ya. Jadi surat cover letter atau surat lamaran pekerjaan itu nggak harus monoton yang warna putih aja gitu, tapi bisa disertakan yang lain yang bisa membuat surat lamaran pekerjaan berbeda dari yang lain gitu ya. Jadi ini minta tolong tadi kalau saya lihat surat lamaran pekerjaan pada standar semua. Next, teman-teman bisa perbaiki lagi ketika nanti setelah lulus membuat surat lamaran pekerjaan, buatlah yang menarik, yang bagus, yang rapi dan berwarna sehingga lebih mencolok mata si rekruter sehingga tertarik buat teman-teman bisa masuk ke step berikutnya ya. Kemudian untuk CV tadi ya sudah saya contohkan ya yang menarik warnanya. Jangan yang monoton sebelah kiri ya. Ini monoton gitu ya. Sebelah kanan ada warnanya, bila perlu ada fotonya.
kontak info, skill, certification. Ya ini bagus ya. Tadi ada temannya juga, Zarka juga bagus gitu ya. Nah, itu bisa ditiru sehingga lebih improve lagi. Nah, ini contoh yang terlihat profesional gitu ya, rapi, looks profesional, secara experience lengkap gitu ya. Misalnya teman-teman magang di Telkom, divisi apa, mengerjakan apa, jadi terlihat, oh ternyata anak ini selama kuliah pernah magang 6 bulan di kegiatan magang mengerjakan proyek ABCD misalnya. Jadi terlihat kemudian certification, kemudian juga kegiatan organisasi, misalnya teman-teman aktif di organisasi apa, bahasa asing, komputer, soft skill dan hard skill lain yang mungkin teman-teman mau ditampilkan silahkan, ataupun personal achievement ya, misalnya pernah jadi juara apa debat bahasa Inggris atau pernah jadi ketua BEM misalnya. Itu bisa ditampilkan sehingga itu akan menarik recruiter seperti saya melihat wah ini bagus nih aktif di kampus gitu ya dibandingkan yang hanya mahasiswa aja tidak ada experience lulus lulus aja gitu ya. Saya akan lebih tertarik yang lebih punya personal achievement yang bagus aktif organisasi nilainya juga bagus gitu ya karena ini konteksnya kita adalah bersaing ya. Teman-teman itu berkompetisi ya, kompetisi artinya kalau teman-teman berkompetisi, teman-teman harus do the best ya. Misalnya teman-teman dari 1.000 orang yang diambil 10 orang, pasti teman-teman harus mengalahkan 990 orang lainnya untuk bisa lolos. Jadi mau nggak mau teman-teman harus berbeda dan harus mencolok, punya skills yang lebih yang dibutuhkan oleh industri sehingga teman-teman bisa lolos untuk di tahap selanjutnya dan bahkan bisa menjadi karyawan tetap di sana ya. Itu mungkin yang pengen saya sampaikan. Oke, mungkin itu untuk pembahasan terkait CV dan surat lamaran pekerjaan. Semoga tips ini bermanfaat buat teman-teman. Saya juga rekam video ini di Zoom. Jadi someday teman-teman pengen ngeliat lagi videonya. Oh dulu saya pernah belajar sama Pak Bambang. Teman-teman bisa cari di YouTube channel saya, bisa lihat lagi, oh ini tipsnya, saya bisa coba perbaikin lagi, saya improve lagi, sehingga teman-teman bisa harapannya ya, mahasiswa yang saya bimbing ini eh, seminggu atau sebulan setelah wisuda langsung dapat pekerjaan. Jadi nggak perlu nunggu nganggur lama-lama ya, karena teman-teman punya skills yang bagus, bisa kerja di BUMN, di perusahaan-perusahaan multinasional, ataupun bekerja di perusahaan asing dan lain sebagainya yang harapannya teman-teman sukses kemudian ya. Oke, nah untuk hari ini rekan-rekan semua, saya izin coba menyampaikan untuk pembahasan website. Kalau sebelumnya sudah kita bahas mengenai bagaimana optimalisasi sosial media, kemudian mengoptimalisasi e-commerce, dan sekarang saya akan membahas mengenai pentingnya website bagi seorang digital marketers dalam memasarkan produk dan layanannya ke market seperti itu. Nah, saya ada video yang menurut saya bagus bahwa setinggi-tingginya teman-teman kuliah punya IPK-nya yang tinggi, tapi kalau nggak memiliki karakter adab, attitude, sopan santun, disiplin dan integritas itu ya sama aja nggak berarti ya. Jadi ini ada Ibu Guru Sri Rahayu yang mengajarkan kita bahwa apa ya nilai-nilai yang teman-teman dapat IPK tinggi ya itu somehow di kehidupan masyarakat itu lebih penting mengenai karakter, adab, sopan santun, disiplin, integritas, kejujuran itu lebih penting dari sekedar nilai dan ilmu yang tinggi. Kita saksikan bareng-bareng ya. Saya bertemu dengan seorang siswa yang hebat di kelas saya, ranking 1 terus diangkat menjadi dokter. Saya bilang, kenapa ini siswa yang ini ya dulu, yang di kelas saya ya, yang ini. Kan saya wali kelasnya dari kelas 1 sampai kelas 3 di SMP 3. Yang saya, Ibu Sri Rahayu. Oh iya. Nah, Allah Akbar. Padahal siswa tersebut gampang saya inginkan keluarga. Penuh hanya karakternya kepada kita. Ya saya tidak tahu lah bisa. Nah, dengan siswa yang tadi, saya pergi ke Manis Pata.
hari mulai malam, motor saya bocor, mogok, masuk air. Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan, melambai-lambai kendaraan. Kok ini? Sepanjang jalan saya melambai-lambai kendaraan untuk meminta bantuan, untuk meminta bantuan. Di mana motor saya? Tidak ada satu orang pun yang bahkan saya begitu sudah berhenti tangan mobil besar tidak mau membantu saya. Akhirnya adalah dua orang anak yang dengan pekerjaan dilihatnya dalam gelap yang berbalik, ya akhirnya agak jadi anak ngapain saya dicidikkan ini berita iya aku siapa bu saya yang ini dulu bu yang di kelas ibu yang begini akhirnya saya dipeluknya dia nangis ibu kenapa sampai ke sini ibu kenapa oh saya begini cerita saya kejadiannya begini ya udah saya naik motor itu ibu saya gonceng dan motor saya didorong oleh teman saya. Jadi saya naik motor dia sambil belonceng ke depannya, motor saya di bawah dia. Padahal jaraknya bisa 10 kilo. Akhirnya saya sampai di tempat itu, sudah ibu masuk penginapan, urusan motor urusan saya. Pokoknya ibu tahu saja motor ibu beres. Ya udah, sekali besok motor saya diantarkan ya. Udah bagus, udah bersih bahkan udah beres. Lusanya saya balik berurusan lagi orang berurusan dengan orang penginapan bu sudah diselesaikan oleh murid ibu ya itu luar biasa waduh jadi akhirnya saya berpikir ternyata benar apa yang dikatakan ahli itu mencetak karakter mencetak jiwa siswa yang bagus mencetak kedisiplinan siswa yang bagus akhirnya menjadi bagus tetapi mencetak siswa hanya selembar kertas angka itu belum tentu meningkat. Saya Oke, jadi yang pengen disampaikan di sini bahwa sama mungkin teman-teman melihat bahwa nilai yang mungkin teman-teman dapatkan ya lulusan summa cum laude, lulusan 4,0 itu teman-teman bisa sukses nanti ke depannya. Itu kadang kita belum tentu juga ya. Jadi di kehidupan pekerjaan masyarakat ternyata ya belum tentu juga hanya nilai-nilai yang kita dapatkan di kampus gitu ya ternyata attitude kemudian adab sopan santun disiplin integritas ya itu dibutuhkan buat nanti teman-teman kesuksesan ya somehow saya lihat ya banyak juga saya lihat orang yang mungkin IPK-nya di kampus itu nilainya rendah ya nakal dikatakan mungkin teman-teman lihat wah dia ini nakal banget gitu ya. Ternyata pada saat di pekerjaan eh, karena dia berpandai-pandai bergaul banyak pertemanan networking ternyata dia lebih sukses dibandingkan orang mahasiswa yang memang secara kuliahnya cuma kuliah-kuliah aja gitu ya jadi yang saya pengen sampaikan adalah teman-teman coba latih kemampuannya dari sekarang ya latih networkingnya, pertemanannya, aktif di organisasi yang harapannya mungkin kita nggak tahu ya 10 tahun lagi misalnya Victoria akan menjadi apa ya. Kemudian si Rido mungkin nanti setelah lulus akan menjadi apa. Ya, mungkin kita akan melihat 10-20 tahun lagi ya. Kayak saya sekarang sudah lebih dari 20 tahun setelah lulus kuliah, itu udah terlihat nih siapa-siapa aja yang jadi sukses di pekerjaan, sukses di bisnis gitu ya. Jadi teman-teman mungkin bisa mencerna apa yang pengen saya sampaikan adalah kita nggak tahu teman kita yang mungkin dulu nakal, ternyata dia lebih sukses dari kita. Jadi yang kita lakukan adalah kita ya lakukan yang terbaik, kemudian jalin hubungan silaturahmi, networking teman-temannya. Karena somehow yang akan menolong teman-teman juga kadang teman-teman, oh ini dulu saya sekelas sama si Wahyu, sekelas dulu sama Sutria, sama Victoria atau Mutiara. Dialah yang akan membantu saya nih pada saat nanti masuk kerja. Wahyu misalnya satu kantor gitu ya. Wahyu naik duluan, Sutria sama Victoria misalnya eh, ngebantu timnya apa teman kuliahnya gitu ya. Kita nggak tahu akan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Jadi kurang lebih itu teman-teman. Oke.
Selanjutnya saya akan coba sampaikan terkait website sekitar 30 menit ke depan. Nah, jadi website ini adalah sebuah kumpulan halaman yang di dalamnya terdapat berbagai informasi, teks, data, gambar, ataupun video ya, yang bersifat dinamis ataupun statis. Jadi website ini adalah informasi yang berupa halaman-halaman ya. Jadi kalau misalnya saya membuat blogs ya itu dari tahun 2007. Jadi di situ ada informasi halaman, misalnya saya pernah membuat cerita A, cerita B, cerita D gitu ya di situ. Jadi kita bisa melihat halaman-halaman. Nah, ketika kita membuat website yang kompleks, itu lebih lengkap lagi. Ada video, ada gambar ataupun data dan teks yang menginformasikan tentang produk, layanan ataupun profil perusahaan gitu ya. Jadi dalam diri dunia digital marketing kita nggak hanya menggunakan media sosial, juga bisa menggunakan website untuk membantu membuat profil perusahaan, bahkan juga bisa membantu perusahaan untuk menjual produk layanan lewat website gitu ya. Jadi halaman website ini biasanya mungkin bahasanya menggunakan bahasa HTML. Kalau teman-teman membuka website misalnya Facebook, http://facebook.com misalnya. Jadi HTTP itu adalah protokol yang menyampaikan berbagai informasi atau dari server website untuk ditampilkan kepada si pembaca ataupun user melalui web browser atau misalnya teman-teman menggunakan Chrome, Safari, ya, Mozilla, Firefox misalnya seperti itu. Nah, web ini adalah ruangan atau halaman informasi dengan menggunakan teknologi hyperlink. Ya, hyperlink ini yang alamat tadi http://www dot misalnya ya telkomsel.com misalnya untuk menghubungkan tiap dokumen. Jadi dokumennya itu banyak ratusan bahkan ribuan. Jadi orang misalnya mengklik website A misalnya ya, di situ terdiri beberapa halaman ya. Jadi misalnya pelanggan membutuhkan produk atau informasi ya, dia akan nanti muncul ke halaman tersebut gitu. Nah, Triple W ini ditemukan pertama kali pada tahun 91 oleh tim Berners-Lee yang mana Berners-Lee ini menemukan cara untuk menyusun arsip-arsip. Jadi arsipnya disusun secara rapi, jadi menggunakan HTTP triple W ini. Jadi sistem ini adalah program berbentuk software yang diberi nama Enquire dengan programnya Berners yang membuat jaringan dan menautkan atau melingkan arsip-arsipnya untuk mencari informasi yang dibutuhkan gitu ya. Jadi awalnya seperti itu. Nah, ternyata ini berkembang semakin maju dan ini menjadi hal yang sangat penting bagi perusahaan, apalagi perusahaan menuju perusahaan yang besar ataupun para pelaku UMKM pun juga sama ya, menggunakan website, blog, ya, WordPress.com, Blogspot.com gitu ya, untuk menginformasikan terkait produk dan layanan lah yang lebih detail. Kalau menggunakan sosial media mungkin informasinya nggak bisa leluasa dan panjang. Namun kalau menggunakan website, informasi yang lebih lengkap lagi, lebih rinci lagi, sehingga perusahaan ataupun tim digital marketing akan bisa lebih leluasa memberikan informasi, mengedukasi layanan produk lewat website ya, sehingga lengkap profil perusahaan, alamat, nomor kontak yang dihubungi, link ke media sosial, kemudian link pemesanan ataupun lain-lain, itu bisa dilakukan di website seperti itu. Nah, fungsi tujuan website itu sebenarnya apa aja sih ya? Nah, untuk fungsi website itu komunikasi, kita bisa berkomunikasi atau mengedukasi calon pelanggan kita. Mereka melihat profil perusahaan dari website. Sebenarnya perusahaan ini bergerak di bidang apa? Misalnya teman-teman nih ingin mencari supplier, misalnya tepung misalnya ya, karena teman-teman pengen membuat toko roti. Teman-teman akan mencari informasi toko perusahaan yang menjual tepung gandum di Kota Medan siapa gitu ya. Teman-teman nanti akan mencari informasinya salah satunya di Google dan Google akan menuju ke website teman-teman gitu ya. Itu adalah gunanya website.
untuk membangun brand image perusahaan. Oh, ini perusahaannya besar loh. Ini perusahaannya bergerak di bidang ini loh. Ini kontaknya dan lain sebagainya. Ini fungsi informasi, kita menginformasikan profil perusahaan, nomor handphone, tim marketing, ataupun kontak center gitu ya pada saat pelanggan mau komplain gitu ya. Fungsi entertainment juga ya bisa mengentertain orang, kemudian fungsi transaksi juga bisa melakukan transaksi jual beli pada saat pelanggan mau berminat, pelanggan bisa mengisi data di website sehingga bisa di follow up oleh tim sales misalnya seperti itu. Nah, tujuan website yang pasti memperluas jangkauan promosi. Kita bisa lebih banyak lagi orang akan mencari informasi di kita lewat website. Kemudian media tanpa batas yang kalau medianya kita menggunakan brosur atau baliho hanya orang yang menerima brosur atau orang yang melihat baliho itu. Tapi kalau misalnya website orang bisa melihat marketnya dari mana aja. Orang yang dari Papua bisa melihat akses website kita. Orang yang melihat melihat dari luar negeri juga bisa melihat website kita gitu ya. Kemudian promosi terluas, bisa mempromosikan lebih luas dan lebih banyak orang lagi. Kemudian media pengenalan perusahaan, ya kita sebagai tempat untuk promosi pencitraan perusahaan, program-program CSR perusahaan, kemudian juga termasuk informasi, layanan, produk, kita bisa masukkan semua ke sana sehingga orang akan tahu siapa perusahaan ini dan juga media promosi bagi perusahaan. Nah, kemudian fungsi dan tujuan website juga sebagai company present, artinya kehadiran perusahaan itu diketahui dengan adanya website. Oh, PT Telkomsel ada websitenya www.telkomsel.com. Kita bisa ngelihat perusahaan produknya ini apa, Telkomsel ini apa sih, laporan keuangannya apa gitu ya. Kemudian berdiri tahun berapa, sejarahnya, punya produk dan layanan apa aja gitu ya. Untuk komplain handlingnya di mana, Grafari kantornya layanannya di mana gitu ya. Itu adalah salah satu media promosi untuk memunculkan, oh ini loh ada perusahaan, perusahaannya bentuknya seperti ini, profilnya ini, sejarah berdirinya ini, produk layannya ini gitu ya. Hmm. Hmm. Kemudian juga terkait bagaimana kita bisa menyampaikan produk dan servis yang kita jual ya. Ketika orang tahu website kita, mereka akan membaca, oh perusahaan ini bergerak di bidang telekomunikasi, produknya ada IndiHome, Kartu Halo, Kartu Bayu, Telkomsel Simpati, Kartu As, dan lain-lain misalnya ya. Jadi sebagai bahasa komunikasi untuk ke market. Kemudian memprospek juga calon-calon pelanggan baru. Mungkin yang orang yang ingin mencari informasi terkait layanan kita, mereka akan membandingkan ya tarifnya, layanannya gitu ya. Jadi akan membandingkan antara perusahaan yang satu di websitenya dengan perusahaan yang kedua di websitenya. Jadi mereka akan membandingkan mana yang terbaik, review dari market dan lain sebagainya. Kemudian juga meningkatkan company image ya, pasti ketika kita memiliki website yang bagus, yang menarik ya. Kemudian juga alamatnya .com misalnya, itu kan bisa hostingnya juga lumayan mahal misalnya ya. Itu juga berimpact pada image dari perusahaan tersebut. Ya, kemudian selanjutnya ini juga banyak juga nih ranking market share. Ya ada yang bisa teman-teman gunakan WordPress, Joomla, Wix.com, Zoho, Zindo, Blogger. Nah, kalau saya pakai Blogger sama WordPress yang gratisan, teman-teman bisa gunakan. Teman-teman juga bisa hosting juga, misalnya setelah teman-teman buat kayak saya, Bambang Purnomo, HP titik blogspot titik com gitu ya. Promo HP blogspot.com gitu ya. Itu saya juga bisa hosting berbayar gitu ya, bambangpurnomo.com gitu ya. Itu bisa di hosting juga dari blog. Jadi kalau saya dulu belajarnya dari blog dulu, WordPress ataupun Blogger, teman-teman bisa coba. Makanya kemarin pas buat tugas saya tahu tugaskan teman-teman untuk memposting di blognya ataupun di WordPress ataupun Blogspot yang teman-teman bisa. Ini untuk teman-teman mengenal bagaimana blog sederhana yang nanti ujungnya bisa menjadi suatu website seperti itu ya.
Kemudian tipe-tipe website itu ada yang non-profit website ya, misalnya blog pribadi kayak saya buat itu adalah salah satu non-profit website. Kemudian educational website misalnya unimed.co.ac.id misalnya ya. Kemudian infopreneur website, misalnya info-info mengenai perusahaan ya dan lain sebagainya. Kemudian e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, kemudian bisnis website misalnya pertamina.com, telkom.co.id, telkomsel.com misalnya ya. Portofolio website, kemudian ada media website, berita, elektronik dan lain sebagainya. Jadi website ini banyak sekali tujuan purpose tergantung purpose-nya. Jadi pada saat teman-teman bekerja di salah satu perusahaan ataupun teman-teman menjadi entrepreneur, teman-teman akan membutuhkan website untuk mengembangkan bisnisnya lebih looks profesional lagi. Nah, ini contoh fungsi dari masing-masing web. Jadi blog itu juga termasuk web. Jadi blog ini kalau saya dulu buat ya isinya yang mengenai profil saya misalnya ke info-info pribadi, kemudian gambar-gambar perjalanan yang memang teman-teman pengen sharing. Jadi memposting konten berupa artikel, gambar, video untuk mendukung tujuan pemilik blog misalnya ya. Kemudian toko online juga teman-teman bisa menjual produknya lewat website, lewat online. Kemudian menghubungi teman pelanggannya lewat online itu bisa dilakukan lewat website juga. Kemudian website bisnis ini melakukan branding untuk bisnis ya, untuk memperkenalkan latar belakang perusahaan ini bergerak di bidang apa, produk yang ditawarkan apa, kontak tim salesnya siapa sehingga bisa dihubungi ataupun service centernya di mana kalau ada misalnya teman-teman beli laptop Asus kemudian ternyata laptopnya rusak teman-teman bingung mau cari service centernya di mana teman-teman akan mencari informasi di website perusahaan oh ternyata service centernya di Medan ada di Multicom atau di mana gitu ya di Medan sehingga teman-teman tahu oh service-nya di sini inilah gunanya website informasi bisnis kontak center, penjualan, servis, dan lain sebagainya. Kemudian website pribadi, misalnya teman-teman, misalnya bupati, wali kota, ataupun public figure ya, bisa digunakan untuk branding diri, untuk mempromosikan persona ya, atau untuk kolaborasi dan lain sebagainya. Kemudian website pemerintah yang mungkin teman-teman menggunakan misalnya informasi pemerintahan Pemprov Sumatera Utara misalnya gitu ya, mengenai program-program pemerintah, kegiatan-kegiatan pejabatnya dan lain sebagainya. Kemudian website majalah atau portal berita misalnya kompas.com, CNBC, detik.com dan lain sebagainya yang mungkin mereka akan mengupdate informasi-informasi terbaru dan real time yang bisa diakses dari mana aja. Kemudian juga ada website non-profit yang mempresentasikan nilai-nilai yang ditawarkan organisasi non-profit sembari mengajak pengunjung untuk donatur misalnya apa ya beberapa perusahaan misalnya non-profit organization ya mereka bergerak di bidang NGO ya non-government organization yang bergerak di bidang misalnya kesehatan kepedulian sosial yang di sana mereka mengenalkan profil organisasinya kemudian bagi para donatur yang bisa mendonaturkan bisa lewat sana ya sehingga organisasinya berjalan itu juga ada juga website non-profit organization misalnya. Website portofolio ini lebih mempromosikan keahlian dengan cara menunjukkan karya serta pengalaman kerja ya misalnya bisa kayak LinkedIn gitu ya. Itu salah satunya teman-teman bisa melakukan membangun profil LinkedIn-nya untuk menjual dirinya biar bisa terlihat profesional dan laku di market. Bahkan saya pernah kenal juga ada beberapa karyawan di Telkomsel itu mereka bisa masuk di Telkomsel karena salah satunya adalah lewat LinkedIn gitu ya. Jadi ini bisa dibangun lewat sana. Kemudian macam-macam website juga ada website dinamis. Jadi website dinamis ini merupakan suatu website yang secara struktur diperuntukkan untuk update sesering mungkin misalnya detik.com, kompas.com ya. Jadi bisa diakses oleh para pengguna user dan disediakan halaman backend yaitu untuk mengedit konten dari website. Biasanya digunakan oleh editor ya, redaktur.
Jadi seperti website berita ya, kompas.com, detik.com gitu. Ini contohnya ya. Jadi ada bagian yang dibaca oleh si pembaca atau user pembacanya. Ada juga yang bagian untuk di belakangnya, untuk yang memposting ataupun redaktur gitu ya, untuk mengedit berita. Ini contohnya. Kemudian ada juga website interaktif yang kita bisa berkomunikasi di sana satu sama lain, memposting juga ya. Contohnya Kaskus ya, yang dulu sempat Hive, yang berupa forum dan blog ya, bisa beradu argumen, transaksi penjualan bahkan atau sharing dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini juga teman-teman bisa juga membuat website, kemudian mendaftarkan domainnya. Ini ada harganya juga misalnya ya. Misalnya .com, misalnya di sini teman-teman membuat wahyusimanungkalit.com atau misalnya si ratuniaevania.com, misalnya bisa tasyaarsinta.com. Nah, itu bisa menghosting atau mendaftar websitenya di sini sehingga nama teman-teman unik gitu ya. Arimbicraft.com misalnya teman-teman membuat usaha aksesoris wanita namanya arimbicraft.com, ini bisa didaftarkan di sini. Nah, ini contoh domain website. Contohnya mungkin teman-teman pernah sering dengar .co.id. Ini digunakan oleh badan usaha yang memiliki badan hukum sah. .go.id biasanya lembaga pemerintah ya. .ac.id itu biasanya lembaga pendidikan, misalnya unimed.ac.id. Kemudian .or.id dipakai untuk organisasi misalnya ya. Ada war.net.id, sch.id, web.id, itu banyak sekali ya seperti itu. Oke, teman-teman, untuk materi website saya pikir cukup untuk perkenalannya. Jadi teman-teman bisa mengeksplor lagi untuk bahasa-bahasa pemrograman HTML. Atau teman-teman, Pak, saya ini nggak ada kemampuan di bangun website ya, teman-teman bisa menggunakan wix.com ataupun blogspot.com atau wordpress.com, teman-teman buat belajar ya, buat diary kecil teman-teman yang teman-teman bisa tampilkan mengenai kegiatan-kegiatan positif teman-teman. Jadi pada saat teman-teman membuat CV, teman-teman ada blog atau website gitu ya, itu akan lebih keren lagi. Wah, anak ini keren banget, ada website pribadi gitu ya. Itu pada saat recruiter melihat, wah ini bagus nih gitu ya. Itu juga bisa menjadi hal yang positif yang teman-teman bisa lakukan. Atau teman-teman punya personal vlog gitu ya di YouTube, itu juga is okay ya, teman-teman bisa melihatkan profil teman-teman di kegiatan sehari-harinya di sana gitu ya. Itu bisa bisa menjadi apa ya, buat membangun persona branding kita seperti itu. Oke. Untuk tugas minggu depan ya, tugas minggu depan ada dua buat teman-teman. Deadline-nya di hari Senin, tanggal 30 September 2024 sebelum jam 5 sore. Tugas yang pertama, asumsikan teman-teman itu baru lulus dari Unimed dan diberikan modal 100 juta dari orang tuanya. Apa yang akan teman-teman lakukan? Coba buat rencana bisnis dalam bentuk PowerPoint aja biasa. Kemudian buatlah logo usahanya, misalnya arimbicraft.com misalnya. Arimbicraft misalnya ya, buat logonya teman-teman bisa lewat Canva atau aplikasi gratis lainnya di internet. Kemudian teman-teman jelasin di PowerPoint-nya mengapa Anda memilih bisnis ini. Oh, saya suka bisnis jilbab atau saya suka buat souvenir buat cewek gitu. Saya suka misalnya melukis, saya suka yang lain otomotif dan lain sebagainya. Kemudian info pesaing apa aja yang sudah terlebih dahulu ada, misalnya oh sudah di sekitar tempat tinggal saya sudah ada nih yang menjual laundry yang sama, saya pengen buat laundry tapi harganya lebih murah misalnya. Kemudian siapa target pasarnya? Oh, target saya mahasiswa sama anak-anak sekolah misalnya atau kampus misalnya. Bagaimana cara menjual? Oh, jualannya lewat online, lewat e-commerce, lewat website, atau lewat WA, atau lewat jualan buka toko warungnya di sewa ruko misalnya. Bagaimana teman-teman mempromosikan usaha lewat digital marketing? Bagaimana teman-teman menggunakan digital marketing? Oh, saya menggunakan Instagram atau menggunakan website atau menggunakan Meta Ads dan lain sebagainya. Jadi teman-teman
coba rangkai dalam satu PowerPoint. Ini dari 7 pertanyaan ini, misalnya teman-teman dianjawantahkan jadi 5 slide atau 10 slide, itu terserah teman-teman. Kemudian teman-teman jelaskan ya dalam bentuk YouTube. Jadi misalnya seperti ini, ada mukanya di bawah atau di atas menjelaskan proposal bisnisnya gitu ya. Nama saya, misalnya tadi nama saya Wahyu atau Victoria, saya mahasiswa dari Unimed. Saya akan membuat ide bisnis, membuat basreng, misalnya bakso cireng misalnya, atau membuat toko pempek atau membuat apa ya, membuat toko jilbab, atau misalnya membuat yang teman-teman suka ya, laundry misalnya, atau yang lainnya yang mungkin teman-teman bisa, silahkan dibuat, nanti dijelaskan dalam bentuk YouTube. Nah, link tugas di YouTube itulah yang teman-teman post di link tugas. Kemudian selanjutnya untuk tugas yang kedua, teman-teman membuat video di YouTube, memperkenalkan diri Anda, jurusan, asal fakultas, nama universitas, tugas mata kuliah, dan nama dosen pembimbing. Buat video 1 sampai 3 menit. Mengapa sih teman-teman penting mempelajari mata kuliah digital marketing ini buat kehidupan teman-teman nanti, apalagi teman-teman kan dari prodi digital nih. Nah, ini deadline-nya untuk tugasnya paling lama di hari sama, di hari Senin juga ya. Di hari Senin depan tanggal 30 September sebelum jam 5 sore ya, di link tugas Google Sheet seperti itu. Oke, saya pikir cukup untuk itu, untuk hari ini. Sebelum saya tutup, kalau teman-teman ada yang mau ditanya, saya persilahkan untuk tugasnya. Jadi saya coba tampilkan ya. Nah, jadi untuk tugasnya ini ada 2 link untuk tugas minggu depan di Senin 30 September. Ada link YouTube membangun ide bisnis, penjelasan dari PowerPoint dan ditampilkan mukanya teman-teman. Kemudian link TikTok juga yang video kenapa teman-teman penting membuat digital, apa ya, belajar mengenai digital marketing di prodi digital ini, sehingga ini bisa bermanfaat buat teman-teman ke depannya gitu ya. Buat link absen sore ini saya berikan di grup digital. Ini link link absensi sesi sore ini ya, sore ini silahkan dibuat. Kemudian untuk kalau mau barcode juga bisa barcode ini. Bentar ya. Kalau barcode saya coba barcode ini ya buat teman-teman. Silahkan di barcode. Ini sampai jam 6 sore ya, sampai jam 6 sore absennya. Jadi teman-teman bisa mengisi absen. Dan kemudian untuk materinya nanti akan saya share di grup untuk materi PDF di hari ini ya, untuk teman-teman pelajari dan bisa dibuat tugasnya sebelum di minggu depan di Senin jam 5 sore ya, seperti biasa. Oke, ada yang mau ditanya sebelum saya tutup? Kalau nggak ada, saya pikir cukup. Teman-teman bisa melanjutkan kegiatan aktivitasnya. Kemudian jangan lupa buat tugasnya. Mohon maaf lagi kurang sehat, tapi saya selalu optimalkan untuk bisa bertemu dengan teman-teman rutin. Kalau nggak ada kegiatan, sampai jumpa minggu depan. Masih ada sekitar 3 pertemuan lagi. Semoga teman-teman bisa mencerna apa yang pengen saya sampaikan sebagai dosen praktisi. Jangan sungkan-sungkan WA, jangan sungkan-sungkan nanya. Kalau ada yang bingung, silahkan ditanya ya. Saya sangat akan welcome dengan teman-teman yang aktif gitu ya. Saya pikir cukup. Semoga materi hari ini bermanfaat. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih.